Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 29 November 2021 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Ayat 26 sampai 31. Tapi saya bacakan di sini ayat 30 dan 31. Silakan saudara-saudari membaca dari ayat 26 sampai 31. Mari kita dengarkan ayat 30 dan 31 demikian. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Amin. Saudara-saudari, dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi, sungguh amat baik ciptaanmu. Sungguh amat baik ciptaanmu. Dengan ibadah minggu kemarin, kita sudah memasuki minggu Advent pertama. Masa Advent adalah masa persiapan merayakan kelahiran Kristus ke dunia. Kita merenungkan firman Tuhan hari ini, berita tentang penciptaan alam raya dengan seluruh isinya, baik bumi maupun angkasa luar yang di dalamnya ada manusia. Allah menciptakan alam raya ini selama 6 hari. Namun masing-masing hari dengan hasil ciptaan yang setiap hari itu dilihat, dikontrol, apakah yang diciptakan itu sesuai dengan maksud dan rencana Allah. Demikianlah dari hari pertama disebutkan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Demikian pada hari yang ke-6. Ini Tuhan Allah juga melihat, memeriksa apa yang sudah diciptakannya, apakah sesuai dengan rencananya sudah terjadi. Namun pada hari yang ke-6 ini, setelah Allah memeriksa, maka sangat memuaskan. Dengan bahasa kita disebutkan sempurna ciptaan Tuhan, yang dalam ayat 31 disebutkan, maka Allah melihat segala yang diciptakannya sungguh amat baik. Demikian tema kita. Telah juga diletakkannya hukum alam atau aturan sehingga semua berjalan dengan baik. Masa-masa, yaitu waktu dan zaman, berjalan dengan baik. Benda-benda, planet-planet di ruang angkasa beredar dengan baik. Tidak ada yang tertabrak, tidak ada kurang, tidak ada yang cacat dari semua yang diciptakan oleh Tuhan. Salah satu berita pada masa Advent pertama ini yang harus kita ungkapkan ialah pujian dan syukur atas kuasa Allah yang tak terlampaui oleh kuasa apapun di jagat alam raya ini. Dalam Mazmur 19 ayat 1, kita diajak memuji Sang Pencipta yang berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Untuk menegaskan kuasa Sang Pencipta,
maka firman Tuhan membandingkan dengan ilah-ilah berhala yang dipuja oleh manusia. Apa itu berhala? Dalam Yeremia 10 ayat 5 menyebutkan, berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Ia harus mengangkatnya. Maksudnya yang membuat orang-orangan itu harus mengangkatnya, sebab tidak dapat melangkah. Karena itu, apakah kita sungguh bersyukur atas keberadaan alam semesta yang ciptaan Tuhan ini? Apakah kita bersyukur untuk semua ini? Mazmur 8 ayat 10, suatu ajakan memuji Allah yang berkata, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kita merupakan bagian alam di dalamnya." Demikian juga manusia. Memang manusia diciptakan Allah, ditempatkannya dalam puncak dari semua ciptaannya. Lalu manusia itu ditempatkan di Taman Eden. Perlu kita sadari bahwa manusia ciptaan Tuhan jangan membusungkan dada, jangan sombong di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mengingat manusia lebih dari ciptaan lain yang disebutkan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Di ayat 6 Mazmur 8 tadi. Manusia dipelihara oleh Tuhan di Taman Eden. Manusia memiliki tugas panggilan. Untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia di Taman Eden bukan foya-foya, tetapi bekerja menjadi hamba Allah. Taman itu mendapat siraman dari sungai yang disediakan Tuhan. Bahkan di sana ada emas yang paling baik yang telah disediakan Allah, dan itu pun harus dikerjakan, dieksploitasi oleh manusia. Namun kita harus menyadari siapa diri kita, supaya kita tidak melampaui wewenang yang diberikan Tuhan kepada kita. Siapa manusia yang Tuhan katakan, jangan makan buah dari pohon ini? Siapa kita sehingga Tuhan memberi batasan ini? Kita adalah ciptaan Tuhan. Ini mesti kita ingat, supaya kita tidak melangkah, loncat pagar, keluar dari aturan Tuhan. Tidak disangkal lagi, Taman Eden ini telah tertutup bagi manusia. Alam semesta telah menanggung kutuk karena manusia melampaui wewenangnya, melanggar firman Tuhan. Inilah sekarang ini, saat ini, langit yang kita junjung, bumi yang kita injak, yang kita saksikan ini telah menanggung kutuk karena dosa manusia. Namun, jika manusia tetap setia menjadi hamba Allah, mengusahakan memelihara Taman Eden, tidak loncat pagar, tidak menyangkal Tuhan, tetapi memuliakannya. Kalau Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Maka yang terjadi dengan bumi ini seperti yang ditunjukkan dalam kitab Wahyu. Taman Eden itu menjadi satu taman untuk kota yang disebutkan Yerusalem baru. Itu tugas kita. Dalam suasana Yerusalem baru tanpa air mata duka. Saudara-saudari, Natal yang kita persiapkan adalah awal pembangunan Yerusalem baru, pembangunan langit baru dan bumi baru, yang di dalamnya Yerusalem baru, yang bukan lagi buatan manusia berdosa. Tanpa Natal,
alam semesta dengan manusia tetap meringkuk dalam derita abadi. Natal, awal yang baru, sambutlah, rayakanlah Natal, khususnya untuk tahun ini, 2021 ini. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, ini tanpa menghakimi, bukan maksud kita menghakimi. Apakah Anda melihat orang yang mengilahkan, menyembah ciptaan Tuhan? Yang kedua, dalam perkembangan ilmu pengetahuan, ada planet di luar angkasa. Menurut penelitian manusia, katanya diduga-duga, planet itu bisa dihuni manusia seperti bumi ini. Bagaimana pendapat Anda tentang pernyataan ini? Yang ketiga, melihat bumi saat ini yang syarat dengan ketidakadilan dan kematian setiap makhluk menanti, apa yang kita harapkan dengan Natal? Ini berita Natalnya. Apa yang kita harapkan dengan Natal? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur menjadi penghuni bumi saat ini. Kami bersyukur atas segala yang telah Bapa ciptakan, memancarkan dan menjadi saksi kebesaran dan keagungan Bapa. Semoga kami turut memuliakan Allah Sang Pencipta. Kami tidak akan menyembah ciptaan Tuhan, tetapi semata-mata menyembah Sang Pencipta, Bapa Pemelihara kami. Untuk semua itu, Tuhan Yesus rela turun ke bumi, menjumpai manusia, mengajar dan menyelamatkan manusia. Karya dan misi keselamatan itu diawali dengan kelahiran Yesus, Anak Allah, ke dunia ini. Kami akan merayakan keselamatan Juru Selamat ke dunia ini. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami dan menolong kami agar Natal yang kami persiapkan, yang kami rayakan nanti sesuai dengan rencana Bapa. Inilah doa dan permohonan kami dalam Yesus Juru Selamat dunia. Amin.